teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni, NPM C1C0181134, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, baiklah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan membahas soal materi bab 8, yaitu tentang isu seputar konsolidasian. Di soal latihan 8.1 buku Dwi Martani, halaman 319. Nah, mari kita simak penjelasannya ya teman-teman. Check it out. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasan latihan soalnya. PT Induk membeli 420.000 lembar dari 600.000 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 630 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih pada PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 600.000 dan 300.000. Saham PT Anak memiliki nilai nominal atau par sebanyak 1.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan 150 lembar saham seharga 1.200 per lembar. Yang dimintanya adalah hitunglah persentase kepemilikan PT Induk sebelum dan sesudah penerbitan saham tambahan tersebut jika yang pertama itu seluruh saham tambahan dijual ke PT Induk dan yang kedua seluruh saham dijual ke pihak ketiga. Nah, baiklah langsung saja untuk yang pertama itu jika seluruh saham tambahan dijual ke PT Induk. Nah, di sini entitas anak menerbitkan saham kepada entitas induk, di mana yang membelinya itu bukan PT Induk tetapi pihak ketiga atau non pengendali. Untuk kepemilikan saham entitas induk ini nanti akan bertambah atau meningkat dan untuk pihak non pengendalinya akan berkurang. Nah, lalu berapa kepemilikan sahamnya entitas induk ini? Yaitu dihitung dari 420.000 lembar saham dibagi 600.000 lembar saham yang beredar, yaitu didapatlah 70% untuk kepemilikan saham induk. Lalu apa dampaknya? Dampak dari adanya tambahan saham yang dijual oleh PT Induk atau diterbitkan PT Anak yang dibeli oleh PT Induk mengakibatkan yang pertama itu jumlah saham dimiliki PT Induk sekarang bukan lagi 420.000 lembar tetapi 570.000 lembar. Lalu jumlah saham yang beredar juga bertambah dari 600 menjadi 750. Nah, untuk yang selanjutnya itu jika seluruh saham dijual ke pihak ketiga. Di sini entitas anak menerbitkan saham kepada pihak ketiga. Yang membeli bukan PT Induk lagi, tapi pihak ketiga atau non pengendali. Dalam artiannya sahamnya ini dijual. Lalu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kepemilikan saham PT Induk akan berkurang. Maka yang harus dilakukan adalah menghitung selisih berapa penurunan nilai investasi yang dimiliki oleh PT Induk atas saham yang ada di PT Anak. Lalu, bandingkan antara penurunannya karena tidak ada kas yang dikeluarkan oleh induk di sini. Karena kenapa? Karena yang membeli adalah pihak ketiga atau pihak non pengendali. Nah, coba kita baca soalnya lagi. PT Induk membeli 420.000 lembar dari 600.000 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 630 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 600.000 dan 300.000. Untuk langkah yang pertama itu kita hitung dulu apakah di sini akuisisinya pada nilai tercatat atau tidak pada nilai tercatat. Untuk ekuitas total dari PT Anak adalah 900.000. Itu dihitung dari saham biasa ditambah saldo laba. Dari 900.000 ini berapa persentase bagian kepemilikan dari PT Induk? Nah, dapat teman-teman hitung
Dari 420.000 dibagi 600.000 didapatlah 70%. Lalu untuk total ekuitasnya itu ada 900.000 dan persentase kepemilikan PT induknya itu 70%. Lalu 70% ini dikali 900.000 sama dengan 630.000 yang merupakan bagian dari ekuitas PT Anak yang menjadi milik induk. Lalu bandingkan dengan imbalan yang diserahkan oleh PT induk, yaitu tadi sudah di soal sebanyak 630.000 juga, maka dapat dipastikan akuisisi pada 2 Januari 2015 itu adalah akuisisi pada nilai tercatat. Lalu lanjut soal yang tadi, saham PT Anak memiliki nilai nominal sebanyak Rp1.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan 1.500 lembar saham seharga 1.200 per lembarnya. Lalu, apa dampaknya? Dampak dari penerbitan saham baru yang dibeli pihak ketiga mengakibatkan kepemilikan saham PT Induk itu menjadi turun dari 70% menjadi 56%. Dari mana menghitungnya? Kepemilikan saham PT Induk itu tetap sebanyak 420.000 lembar, tetapi jumlah saham yang beredar menjadi meningkat dari 420.000 jadi 750.000 lembar. Didapatkan 56% itu dari 420.000 dibagi 750.000. Di sini, penerbitan tambahan saham PT Anak meningkatkan ekuitas. Kenapa? Karena dengan ditambahkannya penerbitan saham baru, maka PT Anak akan mencatat di posisi kredit pada akun modal saham biasa yang dihitung dari jumlah saham baru yang diterbitkan. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.